Terima kasih untuk kalian yang sudah mau mendengarkan saya bercerita. Novel ini berjudul Sujud Terakhir Bersama Abi. Karya saya sendiri, Nadifah Cahya. Bab 1. Waktu yang sangat Maryam tunggu-tunggu telah tiba. Saat ketiga anaknya sudah tertidur, tidak dikejar-kejar dengan pekerjaan rumah, sekarang waktunya dia melepas semua kepenatannya hari ini dalam dekapan sang suami, Hamzah. Momen ini adalah momen favorit Maryam selama kurang lebih 1 dasawarsa. Wanita berparas ayu dengan mata sayu tak pernah bosan memandang wajah sang suami sebelum ia terlelap. Berbantal lengan Hamzah, Maryam mengalungkan tangannya ke leher sang suami. Sesekali dia membelai wajah tampan kekasih halalnya. Tampak Hamzah menutup kedua mata, namun Maryam tahu jika suaminya belum tidur. Benar dugaan Maryam. Jika pria yang sedang ia peluk belum tertidur. Terbukti saat Maryam memanggilnya dan Hamzah masih merespon. Abi belum tidur. Hanya basa-basi. Itulah cara Maryam membuka percakapan saat mengalami insomnia. Meski sang suami lelah setelah seharian bekerja, tapi tak pernah sekalipun ia mengabaikan istrinya. Dengan sabar, Hamzah mendengarkan keluh kesah Maryam hari ini. Apa ada yang menyakitimu lagi ya hari ini? Tebak Hamzah mengetahui kebiasaan istrinya. Dengan cepat, Maryam menggeleng. Alhamdulillah gak ada, Pi. Umi cuma gak bisa tidur, kilahnya tak mau jujur. Dada Hamzah naik turun. Maryam masih membelai wajah rupahan sang suami. Bi, andai Allah memberi Abi kesempatan untuk berdoa dan pasti dikabulkan, apa yang Abi minta? Banyak, Hamzah menjawabnya datar. Kalau 3 permintaan? Sejenak Hamzah berpikir. Abi akan berdoa semoga Allah memasukkan kedua orang tua kita ke Firdaus tanpa hisab, memiliki keluarga yang sakinah dan kembali ke sisinya dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa Abi gak minta kecukupan rezeki? Bukannya kalau kita banyak uang, kita akan lebih mudah melakukan segalanya. Contohnya, lebih banyak sedekah, memberangkatkan ibu haji, membawa ibu ke rumah sakit besar, memiliki tempat tinggal yang layak, dan masih banyak hal lain yang bisa kita lakukan. Hamzah terjaga, paham kemana arah pembicaraan sang istri. Lalu ia memiringkan kepala, memandang wajah teduh Maryam. Apa kamu sudah mulai menyerah dengan kondisi kita? Bukan gitu, Bi, sergah Maryam cepat. Umi gak bermaksud. Sejenak kalimat Maryam terjeda. Umi cuma kasihan sama anak-anak. Mereka gak bisa main seperti teman-temannya yang lain karena ekonomi kita. Bergegas Maryam menghapus cairan bening yang mulai menetes. Terlambat, Hamzah menyadari kesedihan yang Maryam tutupi. Perlahan Hamzah mendaratkan kecupan hangat pada ujung kepala Maryam, lalu mendekap tubuh istrinya dengan erat. Humairahku sayang, sekarang Abi mau tanya. Memiliki harta yang berlimpah, tapi tidak ada kedamaian di dalamnya, atau hidup sederhana namun banyak kebahagiaan di sana? Gak bisa gitu, Bi. Banyak kok orang berharta tapi hidupnya bahagia. Contohnya? Maryam terdiam, tak bisa menjawab saat Hamzah meminta penjelasan lebih. Jika Allah memberi kita banyak harta, apa kita sanggup mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah kelak? Maryam masih terdiam. Rasul saja minta dihidupkan dalam keadaan miskin kok. Pengen tahu alasannya kenapa? Maryam mengangguk. Saat Aisyah radhiyallahu anha bertanya, Rasulullah bersabda, jika orang miskin akan lebih dulu masuk surga daripada orang kaya dengan jarak 40 masa. Kenapa bisa gitu, Bi? Karena perbuatan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak hanya sedikit, utamanya yang berkaitan dengan harta. Ada rasa sesal dalam dada Maryam karena sudah menanyakan hal ini. Sebenarnya Maryam tahu betul berapa batas suaminya mencari nafkah. Tapi karena perkataan kakak iparnya siang tadi membuat Maryam jengkel dan kesal. Terlebih istri dari abangnya menghina pekerjaan Hamzah yang hanya pekerja serabutan. Setelah Hamzah tertidur, Maryam beranjak mengambil buku diary yang ia simpan di dalam lemari baju. Lalu ia menuliskan sesuatu di dalamnya. Sayup-sayup terdengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran.
Murojanya sangat merdu dan tartil sehingga menambah kesyahduan suasana pagi ini. Maryam sangat mengenali suara tersebut. Dengan mata memicing, Maryam menoleh ke samping ranjang. Astagfirullah. Sontak Maryam terperanjat. Hamzah pun menghentikan murojanya sejenak, lalu menatap istrinya dengan tanda tanya. Jam berapa sekarang, Bi? Masih jam 3:30. Alhamdulillah. Maryam berdengus lega. Umi kira sudah siang. Kalau gitu, Umi lihat ibu dulu ya, Bi. Sekalian bangunin Kenan. Maryam beranjak setelah mendapat persetujuan dari Hamzah. Rutinitas Maryam setiap subuh membangunkan anak tertuanya. Kenan, nak, ayo bangun nak, sudah subuh. Tak perlu banyak tenaga. Kenan yang masih berusia 9 tahun langsung beranjak. Dia merupakan anak yang penurut dan sangat bertanggung jawab terhadap dua adik kembarnya. Sifat yang diwarisi dari Hamzah, sang ayah. Kemudian Maryam membenahi selimut putri kembarnya. Untuk usianya masih 3 tahun, Maryam tak tega jika harus membangunkan mereka sepagi ini. Tapi biasanya saat Maryam sedang sholat, salah satu dari mereka atau keduanya pindah tidur di sebelah sang ibu. Lanjut memeriksa kondisi ibu mertuanya. Maryam sangat hati-hati saat membuka pintu kamar beliau, khawatir mengganggu tidur wanita tua di dalamnya. Saat Maryam masuk, ternyata ibu sudah bangun. Dia duduk di tepi ranjang seperti ingin melakukan sesuatu, tapi tidak bisa karena kondisinya sedang sakit dan lemah. Ibu mau ngapain? Tanyaku lirih mendekatkan wajah ke telinga ibu. Mau ke kamar mandi. Tangan keriputnya gemetar tak kuat mengepang tubuh. Aku memahami kendala yang ibu rasakan. Maryam memanggilkan Mas Hamzah sebentar ya, Bu. Ibu mengangguk pelan. Tak berapa lama setelah Maryam memanggil Hamzah, ibu membisikkan sesuatu di telinga putranya. Aku paham dan hanya menunggu di luar kamar. Lirih Maryam mendengar Hamzah berbicara pelan. Kan ibu sudah pakai pampers, ibu bisa membuangnya. Sambil merebahkan ibu kembali. Hamzah berkata dengan lemah lembut kepada wanita yang sudah melahirkan serta merawat dengan penuh kasih sayang. Nanti kalau Hamzah ada rezeki lebih, insya Allah Hamzah pasangin WC duduk ya, Bu, biar ibu gak kesusahan lagi. Tapi untuk sementara waktu ibu pakai pampers dulu ya.